Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri semua, khususnya santri kelas 2 I'dad Lughawi, santri Baitul Quran Depok. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membersamai antum semua dalam mata pelajaran madah tauhid yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memakai kitab Tauhid karya Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Langsung saja. Qabla an nabda'a darsana al-yawm, hayya naftah darsana al-yawm biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada fasal pertama, saya ingin membacakan sedikit dari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani pada halaman pertamanya. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, fahadal kitabul awal min silsilatit tauhid. Jadi kitab tauhid ini merupakan kitab pertama dari kitab-kitabnya yang ditulis berupa silsilah tauhid. Qad ra'aitu fihi ayyakuna mutamasyian ma'a ahwali zamanina. Beliau memakai bahasa yang mana dia bahasa-bahasanya itu menyesuaikan atau metodenya itu menyesuaikan dengan zaman kita pada saat ini. Jadi beliau itu juga memaparkan beberapa contoh, kemudian juga takbirnya sederhana dan insya Allah dapat kita mudah untuk memahaminya. Tujuan beliau daripada menulis kitab tauhid ini adalah hadfu til haqa'iqid diniyah bi adillatiha al-mabthuthah. Jadi mempertalikan hakikat keimanan kita, hakikat keyakinan kita dengan argumentasi yang ada di sekeliling kita di alam semesta ini. Itu hadfu dzalika huwa hadfu ribdil haqa'iqid diniyah bi adillatihal mabthuthah fil kaun. Nah, itu. Beliau juga berkata di dalam kitabnya, muqaddimahnya, amma anta ayyuhal muslim, adapun wahai kamu seorang muslim, fa'lam anna ilmat tauhid, sesungguhnya ilmu tauhid ini ketahuilah, hadha huwa aslu dinik, ia adalah pondasi dasar bagi agamamu. Fa idza jahilta bihi, apabila kamu tidak mengetahui pondasi agamamu ini, faqad dakhalta fi nitaqil 'ama, engkau telah masuk pada ranah kebutaan di sini, kebutaan ya taklid buta, orang berjalan tapi buta, seperti itu. Siapa itu orang-orang yang buta? Alladzina yadinuna bidinin la dalila lahum alaihi, orang-orang yang beragama dengan suatu agama namun la dalila lahum alaihi, mereka tidak mengetahui dalil atau argumentasi terhadap apa yang mereka yakini. Wa idza faqahta hadzal ilma, namun apabila engkau telah mengetahui, telah mempelajari ilmu ini, kunta min ahli dini tsabit, engkau termasuk orang-orang yang beriman dengan kokoh, beragama dengan kokoh. Siapa itu orang-orang yang beriman dengan kokoh? Alladzina intafa'u biuqulihim, orang-orang yang memanfaatkan akalnya dalam beragama. Dalam artian ya mereka berusaha untuk mencari argumentasi yang meyakinkan akidah mereka, yang meyakinkan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma
innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhannya adalah benar, Tuhannya kepadamu adalah benar, sama dengan orang yang buta? Tidak sama sekali, tidak sama sekali antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, semoga kita dengan kita memanfaatkan akal kita termasuk pada orang-orang yang ulul albab yang dapat mengambil pelajaran. Beliau melanjutkan, fa idzan tafa'ta bihadzal ilm, apabila kalian telah mengambil manfaat, kalian telah mempelajari kitab tauhid ini atau kitab-kitab lainnya, fa inna 'alaika an tu'allima ahlak wa ashabak. Jadi hendaklah kalian mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada sanak saudara kalian, kerabat-kerabat kalian, wa ashabak, dan teman-teman kalian. Fatakuna minat du'at, maka kalian termasuk dalam bagian orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman tentang duat ini, tentang dai-dai ini adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi sebaik-baik perkataan adalah ia yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza ayyuhal muslim, maka dengan ini wahai orang-orang muslim, takununa masabih mudiah, jadilah kalian lentera yang menyinari baina ahlikum wa ummatikum yantafi'un nasu bikum. Jadilah kalian lentera yang menyinari, yang menerangi, yang menuntun keluarga kalian, umat-umat kalian yang berguna bagi masyarakat sekitar kalian. As'alullah ayyaj'alal amala khalisan liwajhihi wa ayyaj'alahu tariqan muwassilan ila ridwanihi. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada al-fasl al-awwal. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ilmu tauhid. Ma huwa ilmu tauhid? Apa itu ilmu tauhid? Huwa ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidid diniyah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengokohkan, menetapkan, memantapkan akidah-akidah keagamaan kita bil adillatil yaqiniyah, dengan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan, al-aqliyah wan naqliyah, baik itu argumentasi berupa aqliyah atau yang bersumber dari akal, ataupun argumentasi-argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, an-naqliyah, yang dinukilkan dari Al-Quran dan Sunnah, allati tuzilu kulla syakin, yang mana dengan argumentasi-argumentasi meyakinkan itu ia akan menghapus segala keraguan yang ada di hati kita. Wa huwa ilmul ladzi yakshifu batilal kafirin. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang menyingkap yakshif batilal kafirin, kebatilan orang-orang kafir, wa syubuhatihim, dan syubhat-syubhat mereka, wa akadzibahum, dan kedustaan-kedustaan orang-orang kafir, wa bihi, dan dengan ilmu tauhid ini tastaqirrun nufusu, jiwa kita akan semakin mantap, jiwa kita akan tetap teguh kokoh, wa tatma'innul qulubu bil iman, dan hati kita akan semakin tentram karena keimanan yang kokoh tersebut. Wasumya bi'ilmi tauhid, dan dinamakan dengan ilmu tauhid karena li'anna ahamma buhutihi huwa tauhidullah, karena pokok pembahasan pada ilmu tauhid ini adalah tauhidullah, mengesakan Allah, memurnikan keesaannya Allah. Qala ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi seperti itu, tidak sama antara orang yang mengetahui kebenaran itu turun daripada kebenaran itu diturunkan oleh Tuhannya dengan orang-orang yang tidak mengetahui, atau orang-orang yang hanya mengikuti tapi tidak mengetahui.
Ya, la yastawil alim wal jahil. Nah, itu perbedaannya sangat jauh, bainas sama was sumur. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal saja, yang menggunakan akalnya saja. Majalat bahthi ilmi tauhid. Ma hiyal majalat allati yabhathu fiha ilmu tauhid? Apa-apa saja, cakupan apa saja yang dibahas pada ilmu tauhid kali ini? Itu kurang lebih ada 6 cakupan. Ada 6 cakupan yang akan insya Allah kita bahas pada ilmu tauhid di sini. Musannif mengatakan yabhathu ilmu tauhid fi iddati majalat. Ilmu tauhid ini membahas beberapa cakupan, di antaranya yang pertama adalah fi majalil imani billahi wa tauhidihi, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya, bagaimana mengesahkannya, wa ikhlasul ibadah lahu duna syarikin, dan bagaimana memurnikan, memusatkan penghambaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala duna syarikin, tanpa adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fi majalil imani bi rusulillahi hamalatil hadil ilahi, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamalatil hadil ilahi, para utusan Allah inilah yang membawa petunjuk ilahi atau risalah langsung dari Tuhannya, wa ma'rifati ma yajibu lahum. Dan kita juga nanti di pembahasan iman bi Rasulillah itu mengetahui apa saja, perkara apa saja yang wajib ada pada utusan-utusan Allah tersebut, para rasul-rasul Allah. Seperti sifat yang wajib pada Rasul Allah itu seperti sifat wajibnya adalah amanah dan jujur. Wa ma la yajuzu fi haqqihim, dan perkara apa saja yang tidak boleh ada pada rasul-rasul Allah. Seperti contohnya adalah berbohong atau khianah. Wa ma'rifati mu'jizatihim, dan mengetahui mu'jizat para nabi dan risalah-risalahnya para nabi. Wa khassah, khususnya mu'jizat wa bayyinat wa adillah wa risalah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususnya kita mengetahui mu'jizat dan risalah beserta argumentasinya nabi kita, junjungan kita sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, fi majalil imani bil kutubil ilahiyah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan, allati anzalahallahu hidayatan li'ibadih, yang diturunkan Allah hidayatan sebagai hidayah, petunjuk li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Abrat tarikhil basyarit tawil. Jadi dari semenjak Nabi Adam diturunkan itu telah membawa risalah yang mana itu tadi berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengesahkannya, yaitu risalah tauhid. Yang keempat, fi majalil imani bil malaikah, iman kepada para malaikat, wa ma yaqumuna bihi min a'mal, beserta dengan tugas-tugas malaikat tersebut, wasilatuhum bina, dan hubungan antara malaikat dengan kita sebagai bangsa manusia, fid dunya wal akhirah, hubungan di dunia dan di akhirat. Apa sih kira-kira hubungan malaikat dengan manusia di dunia dan di akhirat? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang kelima, fi majalil imani bil yaumil akhir. Jadi membahas tentang keimanan tentang hari akhir. Wa ma a'addallahu fihi min jazaa'il mu'minina wal kafirina. Dan apa-apa saja yang Allah siapkan untuk membalas orang-orang mukmin dan membalas orang-orang kafir.
Misalkan contohnya adalah min na'imin fil jannah, berupa kenikmatan di surga, wa adzabin finnar, dan adab di neraka. Juga hal-hal gaib lainnya. Yang keenam, fi majalil imani biqadrillahil hakim, yaitu mengimani ketentuan Allah Subhanahu wa taala alladzi yasiru alaihi kullu ma fil kaun, yang mana setiap sesuatu yang ada dalam alam semesta ini senantiasa berjalan di atas kehendaknya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tersebut, baik ketentuan itu berupa baik ketentuan buruk atau ketentuan baiknya. Jadi khairihi wa syarrihi. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, amanar rasulu bima unzila ilaika min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Al-ayah, walaqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil iman. Rasulullah pernah ditanya tentang iman. Apa itu iman? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang telah diturunkannya, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi au wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Juga mengimani ketentuan Allah berupa ketentuan baik atau ketentuan buruk. Nah, itu tadi. Maka natuhu baina sa'iril ulum. Kedudukan ilmu tauhid antara berbagai ilmu-ilmu lainnya. Wa ma hiya makanatu ilmi tauhid baina sa'iril ulum? Apa kedudukannya? Kedudukan ilmu tauhid sendiri perlu kita ketahui bahwasanya syarafu kulli ilmin yuqaddaru bi syarafi mawdu'ihi. Jadi mulianya suatu ilmu itu tergantung pada pembahasan atau materi yang dibahas pada ilmu tersebut. Bisa juga disebut objek daripada ilmu tersebut. Misalkan objeknya ilmu kedokteran adalah anggota badan pada manusia. Kemudian objeknya pekerjaan tukang kayu adalah kayu-kayu yang nantinya akan dibentuk menjadi meja atau kursi dan lain sebagainya. Jadi kemuliaan itu tergantung pada pembahasan di dalamnya, pembahasan ilmu tersebut. Fa inna amma syarafu ilmi tauhid, adapun kemuliaan ilmu tauhid, fayastamiddu min syarafi majalati bahtihi, yaitu bersumber pada itu tadi pembahasan apa yang dibahas pada ilmu tauhid. Apa yang dibahas pada ilmu tauhid tadi? Yaitu tadi sesuai dengan namanya ilmu tauhid, itu Allah, mengesahkan Allah, yaitu Allah sendiri, dzatullah wa dzatu rusulih. Kita objek di sini, objek kita dalam mempelajari ilmu tauhid adalah dzatullah, yaitu sifat-sifat Allah, baik yang wajib, jaiz, dan mustahil, dan juga sifat-sifat Rasul, Zatur Rasul, yang berupa tadi mustahil, wajib, dan jaiz. Di sini beliau berkata, wa hal hunaka ma huwa a'dhamu min khaliqil kaun? Apakah ada di alam semesta ini sesuatu yang lebih agung, yang lebih mulia daripada yang menciptakan alam semesta ini? Wa hal hunaka man huwa athharu mir rusulillahi min banil bashar? Dan apakah ada di dunia ini, di alam semesta ini, baik itu di planet manapun itu, yang lebih suci daripada
daripada para utusan Allah dari kalangan bangsa manusia. Wa hal hunaka ma huwa ahammu, dan apakah ada dalam hidup kita gitu yang lebih penting daripada ma'rifatil insan bi rabbihi wa khaliqihi, mengetahuinya manusia terhadap Tuhan yang telah menciptakannya gitu. Penting sekali bahwasanya untuk mengenali siapa Tuhan kita sebenarnya. Maksudnya siapa di sini adalah bagaimana kita bisa meresapi segala sesuatu itu dengan ya itu tadi, dengan keimanan yang kokoh bahwasanya Allah itu selalu melihat kita, sehingga kita menjadi manusia yang baik di matanya. Wal hikmah min wujudihi, dan hikmah diciptakannya kita. Kita sendiri kadang tidak tahu untuk apa kita diciptakan di dunia. Nah, insya Allah di sini kita akan membahasnya. Walimada khalaqahullahu 'alaiha, dan mengapa Allah menciptakan kita di dunia ini gitu. Wa ma huwal masir alladhi yantadhiruhu ba'da mautihi, apakah ia yang sedang menunggu kita? Apakah tempat yang sedang menunggu kita ketika setelah kematian kita? Apa sih di balik hari akhir itu? Nah, insya Allah kita juga akan membahasnya. Hadhihi hiya majalat ilmu tauhid wa maudu'atihi. Nah, inilah pembahasan yang insya Allah akan kita bahas pada ilmu tauhid ini. Wa ilmu tauhid huwa aslu ulumil Islam, dan ilmu tauhid ini adalah pondasi dasar daripada ilmu-ilmu agama Islam lainnya, ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, seperti misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, itu pondasinya dari ilmu tauhid dulu sebelum kita menginjak pada ilmu-ilmu keislaman lainnya. Wa afdaluha, dan paling utama, ilmu yang paling utama tab'an, karena di sini kita membahas Allah Subhanahu wa taala, kita membahas bagaimana mengokohkan akidah kita agar tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Wa ahammuha, dan paling penting, ya itu tadi ya telah kita sebutkan, alal itlaq, secara mutlak. Baik, itu tadi pembahasan kita pada hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita langsung tutup saja. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum, wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.